Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyampaikan materi dari TIK kelas 7, yaitu tentang Microsoft Excel. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bapak menggunakan Microsoft Excel 2013. Tapi bagi kalian yang menggunakan Microsoft Excel 2007 atau 2010 tidak jadi masalah, hanya perbedaan di tampilan saja. Baiklah, kita awali sebelum mulai Microsoft Excel ini. Yang pertama-tama ya, berhubung Bapak menggunakan Windows 10, bagi kalian yang menggunakan Windows 7 juga nggak masalah. Untuk mulai awal, pertama kita klik tombol start ya. Tombol start ini kalau Windows 10 tampilannya seperti jendela. Tapi kalau Windows 7 tampilannya bundar seperti bola dunia di sebelah pojok kiri layar kaca Anda atau LCD Anda. Baik, kita klik. Kita lihat all program ya. Kita all program untuk memulai awal Microsoft Excel. Cari nanti ada Excel. Kita klik saja, klik pakai mouse sebelah kiri ya. Lalu inilah tampilan dari Microsoft Excel 2013 ya. 2013 lah ini ya. Di sini Bapak ada data, tapi sebelumnya Bapak akan hapus dulu biar kita blank. Nah, ini ya, blank workbook. Seperti dalam modul yang udah Bapak share di portal, kalian bisa download modul itu. Itu adalah modul cara kerja Microsoft Excel. Baik, untuk awal, untuk pemula kita akan membuka Microsoft Excel seperti ini tampilannya ya. Untuk awal kita akan membuat tabel sederhana ya. Tabel sederhana ya. Kita lihat pertama untuk membuat tabel. Di menu home ini ada namanya font. Nah, font ini berisi dari mulai model tulisan ya. Ini model tulisannya ada Calibri, font seperti ini ya. Ini model tulisannya, kalian bisa klik segala macam. Biasanya pakai Arial Narrow, klik. Nah, ini untuk ukuran hurufnya. Ukuran hurufnya biasa pakai 12. Ini untuk bold, penebalan, miring atau gana. Untuk membuat tabel, kalian cukup klik mouse kiri tahan ya. Kalau di blok seperti ini ya, seperti ini di blok turun ke bawah seperti ini. Nah, udah di blok ini lalu klik yang ada namanya bottom border. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam bottom border, top border. Nah, untuk membuat tabel klik all border. Nah, ini ya, kita klik, otomatis sudah ada kotak-kotak ya, tersusun seperti ini. Baik, untuk yang pertama kita tulis nomor, lalu nama siswa, lalu kelas, lalu alamat ya. Alamat, di sini keterangan. Nah, baik. Di sini kita lihat susunan namanya ada yang kepotong-kepotong karena kolom dan barisnya itu atau kolom widthnya belum kita atur. Baik, untuk mengecilkan kolom ini, nah, kalian cukup klik ini ya. Kolom A, B, C, D ini kita klik kiri, lalu klik kanan. Klik kanan cari kolom width. Ya, kolom width kita rubah menjadi 5 cm ya, 5 mili. Klik OK, otomatis berubah ya. Kita perhatikan berubah. Untuk yang berikutnya kita klik di kolom B. Nah, ini ya. Klik kanan, format width, karena nama itu panjang kita kasih 30. Nah, otomatis ya. Untuk kelas kita kasih aja seperti tadi, klik 5, maka otomatis. Untuk alamat karena panjang kita kolom width aja kasih 15. Untuk keterangan kita kasih sama 10 saja atau 15 saja ya, otomatis. Nah, nama ini belum tersusun rapi, jadi masih di posisi, lihat ini ya, posisi alignmentnya di bottom line. Nah,
kita blok semuanya seperti ini, lalu kita pilih di tengah. Nah, otomatis akan pindah ke tengah ya, sangat mudah sekali. Lanjutnya kita buat penomoran ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Enaknya di Excel ketika kalian tidak perlu menulis nomor sampai ke bawah, cukup diklik huruf yang 3 ini ya, angka 3 ini ada, kita klik tahan ke bawah, maka akan berubah 3 semua. Nah, di sini masih ada tambahan auto fill option, kita klik fill series, otomatis akan berubah sesuai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita blok lagi, yang ini kita blok biar ada di tengah seperti ini ya, klik seperti ini, nah menjadi di tengah. Baik, lanjutnya kita masukin nama secara acak dulu, kita susun secara acak. Misalkan namanya Bagas, terus Andri, Taulani, Ezi, Samsul, Kandar ya, Subagio, Danis, Jerry, Manto, Nanang, Aldo, Jeremy. Nama-nama ini belum tersusun dari, masih acak-acakan ya, bersusun saja A, B, C ke bawah kalau di absen itu mah. Cara untuk menyusun supaya ini sesuai abjad, kalian blok saja. Di blok seperti ini, lalu pilih, nah ini ya, kita lihat sort and filter. Klik sort A to Z. Maka namanya akan berubah. Nah, seperti ini ya. Aldo, Andri, Bagas ini sesuai abjad semuanya. Nah, ya, itu untuk menyusun, mensort supaya nama absennya mulai dari A sampai Z. Seperti itu. Untuk kelas, kita kelas 7A misalkan. Oke. Kita susun langsung, untuk supaya tidak capek mengetik, kita kok turun ke bawah, maka akan berubah menjadi 7A semua. Kita pilih ke tengah seperti ini. Untuk alamat, klik aja bebas ya, Ciantra, Villa 1, Villa 2, Serang ya, BCM, BCA, Kandang Roda ya, Villa 2, Pasir Kunci ya, terus Taman Sentosa, Cicadas, Hyundai, Sukaresmi ya, seperti itu. Nah, ini tabel dasar, kalian bisa lihat dari mulai susun angka, terus menyusun abjad ya. Nah, lalu seperti ini untuk tampilan dasar untuk membuat tabel. Oke, berikutnya ya. Berikutnya kita akan membuat tentang rumus penambahan dan pengurangan. Seperti lagi kayak tadi, kita blok lagi ya, seperti ini. Bikin border all border seperti ini ya. Tapi ini sheet, oh baik, ini sheet karena masih sama, biar enak kita tambah sheet ya. Tambah ini sheet nih, kita tadi kasih nama. Untuk kasih nama tinggal tulis
data siswa. Oke. Nah, ini ya. Ini misalkan tadi kelas 7A. Di sini kita kelupaan, misalkan ternyata kolomnya, kita klik kiri lalu klik kanan insert, otomatis akan menambah kolom dan sel ya. Kita di sini kasih keterangan kelas 7A. Ini kelas 7A, di sini kita kasih kelas 7B. Nah, ya seperti itu. Nah, itu untuk penampilan membuat tabel secara dasar. Ya, pada kesempatannya ini seperti ini untuk tabelan dasar. Nah, untuk membuat masih satu sama, kita bukan tambah sheet lagi, ya. Biasanya di sini tambah sheet lagi. Nah, ini sheet 1, ini sheet 2. Ya, kita kasih nama lagi rumus Excel. Nah, ya. Nah, baiklah, setelah tadi kita membuat data tentang kelas, kita akan lanjutkan yaitu membuat tabel rumus dalam Microsoft Excel. Seperti tadi kita blok ya, seperti ini. Bikin tabelnya di sini. Kita kasih nomor, lalu di sini angka, di sini rumus tambah ya, pertambahan, di sini pengurangan, di sini perkalian, satu lagi pembagian. Oke, karena kita kurang, kita blok aja langsung kita bikin bordernya lagi seperti ini. Seperti tadi, untuk mengatur widthnya kita gunakan sini 5 saja, enter. Untuk angka udah cukup, kita karena biar huruf-huruf ini kelihatan, kita cukup klik, lalu ada namanya di sini orientation ya. Ini nih ya, warp text, yaitu biar tulisan tidak kepotong. Kita klik, maka pertambahan seperti ini, pengurangan seperti ini, perkalian muncul, dan pembagian. Oke, nah kita kolom widthnya kita atur kasih 10 saja. Nah ya, kita lihat ini juga sama 10 ya, ini juga kita sama 10 ya, ini juga sama 10 ya, seperti ini ya. Nah, dalam width ininya di tengah, dibikin di tengah seperti tadi, di tengah, ini pun di tengah, ini pun di tengah ya, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita kurangin biar hurufnya ini, perkalian, pengurangan kita kecilin lagi, oh udah kecil ya, berarti kasih, nah ya, ini kita kurangin lagi, ya, oke siap. Nomor seperti tadi ya, 1, 2, 3, enter. Kita turunin ke bawah. Oke, kita cari file series otomatis. Di sini misalkan angka sembarang 4, 5, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 4 ya, 9. Baik. Angka ini kita tambahin slotnya lagi ya, karena sini kita insert otomatis nambah. Nah, ini seperti ini angka. Nah, di sini kita samain juga, Ctrl C pindah ke sini, Ctrl V berubah, enter. Kita cek sembarang 6, 7, 9, 21, 20, 10, 3, 6, 9,
12. Oke. Biar kelihatan ini kita tengahkan seperti tadi, seperti ini. Oke, tengahkan lagi seperti ini, angka pun sama. Blok kita bikin tengah. Nah, untuk rumus pertambahan sangat gampang. Di D ya, di line D ini kita lihat D3, kita hanya cukup klik sama dengan lalu kursor ini kita arahkan ke B3 nih ya, B3 berarti 4, lalu klik shift tambah, lalu klik kursor pindahin ke C3, enter. Otomatis ini akan menjadi rumusnya B3 plus C3. Nih B3 itu 4, C3 itu 6. Otomatis pertambahan. Nah, untuk memudahkan kita tidak perlu langsung aja kita copy nomor ke bawah, klik, otomatis akan menjumlahkan. Kita lihat per rumusnya langsung berubah ya. Tiap kolom ada rumus. Nah, ini untuk pertambahan. Untuk pengurangan sama juga, kita klik sama dengan ya. Kita klik tadi kolom B3, kursor ini kursor kesinikan, lalu kita shift pengurangan ya, kurang seperti ini, kita tekan lagi, nah, C3, enter, maka akan otomatis mengurang ya. Ini pengurangan ya, seperti tadi kita klik ke bawah langsung, maka akan tersusun secara otomatis. Nah, itu hasilnya untuk pengurangan. Untuk perkalian sama seperti tadi, klik sama dengan, klik kolomnya B4. Untuk kali di komputer itu menggunakan tanda bintang, klik shift bintang ya. Lalu klik kolom C3 seperti ini, enter. Akan berubah. Nah, kita langsung seperti tadi, tarik ke bawah, akan inilah hasil perkaliannya, rumusnya. Untuk pembagian sama dengan klik tombol kursornya ke B3, lalu di sini kasih bagi seperti ini, tambah ke sini sama dengan ini hasil pembagiannya, hasilnya turun ke bawah ya, seperti itu hasilnya. Baik, cukup untuk pertemuan kali ini, dari memulai membuat data awal ya, data siswa, lalu rumus Excel seperti ini. Nanti terima kasih atas perhatiannya, tolong dipelajari. Nanti tugasnya Bapak akan kasih di portal pakai Google Form untuk membuat worksheet sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.